Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang online di rumah maupun yang onsite di gereja. Hari ini kita masuk di bulan Mei. Tema gereja sepanjang bulan ini adalah hidup oleh Roh Kudus. Juga bertepatan dengan nanti ada malam pencurahan Roh Kudus. Mari kita sungguh-sungguh mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Saya percaya ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, apapun permasalahan yang kita alami, kita akan mendapatkan jalan keluar. Jika engkau sakit, engkau disembuhkan. Jika engkau kekurangan, engkau diberkati. Jika engkau memiliki banyak masalah, diberikan jalan keluar. Semangat, mari minta urapan dan kepenuhan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. Sampai ketemu, God bless you. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Kami mendoakan agar kita bisa berada dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kami mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Kami juga mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap Kamis jam 7 malam. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menabur. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk memberi persembahan perpuluhan, pembangunan, dan diakonia, Anda dapat mentransferkannya ke rekening gereja. Sekian pengumuman, terima kasih. Shalom semuanya. Buat kalian yang merasa muda seperti kita, saya undang kalian untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan jangan lupa buat kalian join komsel kita, Komsel Youth, jam 7 malam setiap hari Jumat di gereja. Kami tunggu kehadiran teman-teman. God bless you. Bye, see you. Shalom teman-teman. Kami mengundang teman-teman untuk datang ke gereja Anas hari Minggu jam 10 pagi. Jangan lupa sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. God bless you. Kami mengundang bagi para wanita untuk bergabung bersama kami dalam ibadah kaum wanita Wedov yang akan diadakan pada tanggal 10 Mei hari Selasa jam 10 pagi di gereja yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Foni Yuwono. Mari kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengundang saudara semuanya untuk ikut bergabung bersama kami dalam ibadah KPK gabungan pada tanggal 10 Mei hari Selasa jam 7 malam. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan kalau pada hari ini kita kembali lagi ada di dalam rumah Tuhan. Saya boleh melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita ya Bapak dan Ibu. Juga shalom Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah. Shalom Bapak dan Ibu yang ada di rumah yang dapat menyaksikan siaran pada hari ini. Mari kita datang di dalam hadirat Tuhan, kita bersyukur kepada Dia sebab Dia Allah kita Allah yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa.
hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami boleh datang kembali di dalam rumah-Mu. Kami boleh kembali Tuhan mencari wajah-Mu, mendekat kepada Engkau Tuhan. Engkau bukanlah Tuhan yang jauh, tapi Engkau Allah yang dekat di dalam hati kami. Engkau begitu rindu setiap kami datang mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami mau Tuhan duduk di dekat Tuhan. Kami rindu mencari wajah Tuhan. Kami rindukan kekuatan yang baru tercurah bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sucikan kami sehingga kami layak Tuhan menghadap tatamu yang kudus. Terpujilah namamu Bapa. Biarlah hadiratmu kami rasakan di tempat ini. Kekudusanmu memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you Jesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah kami boleh datang kepadamu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, kami pandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh,
hadapan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Dia ada di sini, saudara. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Nyatakan kerinduan-Mu kepada Allah. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah
seperti Engkau Tuhan. Engkau yang datang untuk mencari setiap kami. Engkau yang datang untuk menemukan kami. Engkau yang datang untuk membasuh kami dari lumpur dosa. Engkau yang memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat. Engkau yang memberikan kami jubah yang baru. Kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, tolonglah setiap kami untuk dekat kepada Bapa, untuk tahu menjadi anak-anak yang bersyukur kepada Bapa. Thank you Jesus. Mari Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri. Kita minta, kita panggil Dia. Dia Allah yang baik. Dia Allah Roh Kudus, penolong saya dan saudara. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari kaum wanita angkat pujian ini. Yes, jamah hatiku Tuhan dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Mari kaum pria angkat pujian ini. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hati kami Bapa, jamah hati setiap kami. Allah Roh Kudus, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat.
setiap kami anak-anak-Mu. Kami rindu selalu untuk tinggal di dekat Tuhan. Kami rindu selalu Tuhan untuk belajar akan firman Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami sebagai manusia-manusia rohani di dalam Engkau. Allah Roh Kudus, bawa setiap kami lebih lagi Tuhan, untuk mengasihi Engkau, untuk mencari akan wajah-Mu. Kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau kami menjadi kuat. Bersama dengan Engkau kami akan menikmati sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak dan Ibu yang siap bersukacita bersama-sama, kita katakan amin. Bapak dan Ibu siap terima sukacita yang dari Tuhan? Amin. Mari bersama-sama kita katakan, sukacita yang dari Tuhan melimpah buat saya dan engkau. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya, tercurah atas engkau dan saya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Haleluya, percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari saudara, jangan izinkan ketakutan datang dalam hidupmu. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya, sukacitanya melimpah buat saya dan saudara. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan
saudara dapat rasakan sukacitanya tercurah? Sebelum duduk, ayo dipandang kanan dan kirinya Bapak dan Ibu. Sudah terlihat sukacitanya? Amin. Yes, silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Ini adalah minggu yang kedua Bapak dan Ibu. Kita diberi kesempatan untuk dapat menabur untuk pembangunan, juga kolekte. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, karena kami percaya sukacita saat ini boleh melimpah di dalam setiap kami. Pujian penyembahan kami yang boleh kami naikkan menjadi satu persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Lewat persembahan kami, persepuluhan kami, apapun yang kami tabur di gerejamu ini Tuhan, Engkau akan senantiasa memberkati setiap tangan-tangan yang sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ibadah kami pagi hari ini berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau menerima setiap persembahan kami saat pagi hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa, Engkau ada di sini, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari saudara kita bangkit berdiri. Biarlah Tuhan kuasa yang dari tempat maha tinggi, Engkau Allah, Engkau Allah yang memulihkan setiap kami, membalut setiap yang terluka, Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau hadir saat ini di dalam ibadah kami. Terlebih lagi Tuhan, kami rindu pada pagi hari ini, seberapapun kami yang mengikuti ibadah, baik lewat onsite juga lewat online, kami rindu Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah yang akan selalu menuntun di dalam seluruh kehidupan kami, supaya hidup kami boleh semakin hari hidup kami menurut daripada keinginan Roh Kudus. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang begitu banyak kelemahan dan kekurangan, berkati juga setiap kami yang mendengar. Kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Itu yang akan menuntun kami, sehingga hidup kami boleh semakin hari, hidup kami semakin berubah dan berkenan di hadapan-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari saudara kita berkata amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saudara, saya percaya siapa yang 1 minggu lalu sedang pergi berlibur, mungkin ada saudara yang pergi berlibur keluar kota ataupun hanya di daerah Jawa Timur. Ya, saudara, kita kembali lagi pada pagi hari ini di dalam suasana ibadah, karena Tuhan rindu supaya saudara kita ingat perintah Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar, saya akan membawa saudara, saya memberikan sebuah tema hidup menurut daging atau roh. Mari kita buka dari kitab Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, Bapak Ibu, kita akan baca dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya, setengah perikop saudara di pasal yang kelima. Mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu bahwa Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di kota Galatia bukan untuk membatasi kehidupan jemaat, saudara. Satu hal yang ingin saya sampaikan pesan daripada ketika saya mempersiapkan bahan khotbah ini, saudara, saya sungguh exciting. Dan saya percaya Ibu Gembala kalau memberikan tema di bulan ini, saudara, kalau saya
kembali flashback bulan lalu kita bicara tentang puasa. Saudara, saya bersyukur, ya ini saya bukan ingin membanggakan diri, saya bersyukur tahun ini kedua anak saya mulai ikut puasa, saudara. Ya, puji Tuhan ya. Walaupun mereka belum bisa ikut puasa Daniel, tetapi saya melihat mereka sudah ada kemajuan. Saudara, itu pasti kerinduan dari saya sebagai orang tua. Terlebih lagi Bapak Ibu, Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara, saya percaya dia adalah pribadi yang ingin membawa saudara bukan hanya menjadi sekedar jemaat yang biasa. Saudara, saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, saya percaya saudara, Dia adalah Allah yang memiliki rencana yang begitu indah. Saudara, Tuhan sudah mengingatkan Adam, saudara, dengan jelas ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, saya akan bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, saya percaya Tuhan tidak kurang kerjaan, saudara ya. Saya percaya kenapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saya percaya Tuhan punya tujuan. Tuhan ingin menguji seberapa ketaatan daripada Adam. Saudara, saya percaya ketika saudara hidup di dalam roh, saudara akan menjadi pribadi yang taat. Tidak ada kompromi. Sebab Tuhan berkata dengan jelas tadi di dalam ayat yang ke-21 yang kita baca dari Galatia 5. Seperti yang telah kubuat dahulu, ini Paulus saudara, dia mengakui. Dia adalah seorang pengajar, tetapi dia jujur saudara kepada jemaat di kota Galatia. Dia berkata, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yaitu melakukan perbuatan daging, saudara, bahwa ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ini adalah sebuah penekanan dari Rasul Paulus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya ketika saudara hidup di dalam daging, saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas, saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 2 bulan lalu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Saudara, renungkan kembali betapa sia-sianya kematian Tuhan Yesus kalau pada akhirnya saudara hidup mengakhirinya di dalam daging. Firman Tuhan berkata dengan jelas saudara, di dalam kitab Galatia juga berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu yang memulai dengan roh, mengakhirinya di dalam daging. Saudara, saya percaya hidup menurut roh itu adalah sebuah kerinduan daripada Tuhan. Supaya saudara dan saya, kita semua jemaat Tuhan, kita dibawa dalam satu kehidupan yang berbeda. Saudara tidak lagi menjadi anak-anak, tetapi saudara akan dibawa oleh Tuhan, saudara untuk menjadi pribadi yang siap. Karena Yesus segera datang, Dia mencari mempelai perempuan, saudara dan saya. Tetapi mempelai perempuan yang dicari adalah mempelai perempuan yang hidup menurut roh. Tetapi kalau saudara masih berkutat-kutit dengan keinginan daging, saudara, saya mau berkata, alangkah sedihnya Tuhan. Saya juga sedih saudara, kalau saya melihat ya, saya katakan kepada beberapa anak youth, ayo kamu setia cari Tuhan, setiap minggu datang beribadah. Saudara, terus terang saudara, bukan sesuatu yang gampang. Saya menjadi seorang pembina di youth, itu bukanlah sesuatu yang gampang karena saya bolak-balik dikomplain oleh istri saya. Kamu gak ada waktu buat keluarga, apalagi kalau sudah Sabtu dan Minggu. Saudara, saya Senin sampai Jumat, saya full ya di tempat pekerjaan saya.
Sabtu dan Minggu saya menyisihkan waktu untuk datang beribadah dan saya selalu memperhatikan anak-anak youth saudara. Dan saudara, seringkali berjalannya waktu saya hanya berdoa, Tuhan biarlah istriku bisa mengerti tentang kondisi saya. Terus terang saudara, saya juga ingin mengetuk pintu hati para penatua dan diaken. Saudara adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Mari saudara, kalau kau rindu gereja ini berkembang, bertumbuh dan semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Ayo saudara, saya mengajak saudara datang, perhatikan anak-anak muda. Karena mereka akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Mereka akan menggantikan saudara dan saya. Saya bukan mau berkata bahwa jemaat yang tua tidak perlu diperhatikan. Tidak saudara. Tetapi saudara, saya ingin membawa saudara untuk mengerti. Mulai dari anak-anak sampai dengan remaja dan youth. Mereka adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi generasi penerus gereja Tuhan. Saudara, jangan biarkan saudara sibuk dengan keinginan saudara, saudara nyaman dengan hidup saudara. Minggu lalu Ibu Gembala juga membahas, saudara kita diuji dalam kenyamanan dalam hidup ini. Saudara terus terang, saya kalau disuruh pilih, saya lebih baik hidup nyaman. Tetapi saya tahu, saya punya panggilan Tuhan. Bahwa saya dipanggil untuk membawa begitu banyak orang datang kepada Kristus. Saudara, ketika saya belajar untuk puasa Daniel, itu bukan sesuatu yang gampang saudara. Itu bicara tentang menyalibkan daging. Saudara terus terang, saya paling suka yang namanya makan es krim, coklat ya. Kemudian ikan saudara ya. Kalau daging saya nggak terlalu saudara ya. Tetapi saudara, ketika saya tahu bahwa saya harus doa puasa Daniel, saya tahu inilah saatnya saya harus menyalibkan daging. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pertanyaannya buat saudara dan saya, saudara milik siapa hidupmu? Ini adalah sebuah firman yang perlu kita renungkan saudara pagi hari ini. Saya mau mengajak saudara, saudara renungkan. Hidupmu yang hari-hari ini engkau jalani milik siapa? Kalau engkau berkata hidup saya adalah milik Kristus. Ayo saudara, saya rindu di tahun depan ketika gereja mengadakan program doa dan puasa Daniel. Ayo kita sama-sama. Saudara, tahun ini saya mendapatkan sesuatu kekuatan yang lebih dalam lagi saudara ya. Saya di dalam doa puasa Daniel tahun ini saya rasakan lebih lagi saudara ya, secara spirit. Bahkan saya selalu merindukan, Tuhan saya rindu seperti di dalam kitab Kejadian, di dalam perjanjian lama ketika semua orang Israel beribadah, mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan turun. Saudara, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya rindu hal itu saudara. Saya katakan kemarin kepada Michael, bisa gak kita buat di youth ibadah seperti yang terjadi di dalam perjanjian lama. Ketika semua orang beribadah, tidak ada yang bisa tahan berdiri saudara. Saudara, Roh Kudus hari-hari ini mengajari saya, rindukanlah sesuatu yang tidak seperti biasanya. Bahkan rindukanlah ada sesuatu secara spirit di mana saudara akan melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam hidupmu. Ketika saudara datang menikmati kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan di gereja, saya percaya saudara akan menjadi orang yang selalu rindu untuk datang ke gereja, ke rumah Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak punya kerinduan, saudara tidak punya rasa lapar dan haus akan Tuhan, saudara yang menjadi pertanyaannya, hidupmu hari-hari ini sedang dipenuhi oleh apa? Keinginan daging atau keinginan roh? Saya percaya saudara, ketika saudara hidup di dalam keinginan roh, ketika saudara dipenuhi, saudara pasti rindu akan Tuhan.
Saudara, ini adalah berbicara tentang betapa pentingnya saudara hidup menurut keinginan roh. Kalau saudara rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga, saudara berjuanglah bersama-sama hari ini. Dan saya percaya saudara, ketika saudara berjuang, saudara punya kerinduan dan kemauan, Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Dia adalah pribadi yang tidak pernah memaksa saudara. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan sebuah kehendak bebas. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Adam dan Hawa pada akhirnya jatuh di dalam dosa? Tuhan tahu saudara, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi Tuhan menghargai setiap kehendak bebas dari setiap manusia yang diciptakan olehnya. Saudara, hari ini saya mau berkata, ketika saudara hidup di dalam keinginan roh, saudara pasti ada sebuah kerinduan. Saudara ingin meninggalkan cara hidup saudara yang lama. Saya beberapa hari ini ketika saya ada di toko, saya nyanyikan lagu Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Saudara, itu adalah sebuah lagu yang luar biasa liriknya. Saya percaya pencipta lagu itu, dia pasti diberikan sebuah keinginan yang dalam dari Tuhan. Meninggalkan cara hidup yang lama. Saya percaya ketika saudara semua bersama-sama meninggalkan cara hidup yang lama. Saya percaya saudara, perbuatan daging yang disebutkan di ayat 19 sampai dengan ayat 21 itu tidak ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, kenapa di gereja masih terjadi perselisihan? Kenapa masih terjadi yang namanya sikut sana, sikut sini? Berusaha bahwa, oh saya lebih baik. Tidak ada saudara. Saya tidak lebih baik daripada Pak Aryadi. Saya tidak lebih baik dari Pak Yusak. Saudara, kita semua adalah sama di dalam tubuh Kristus. Masalahnya adalah seberapa besar saudara mau berjuang dan mau dipimpin oleh roh. Saya percaya sekalipun saudara hari ini jemaat yang mungkin baru beberapa bulan ini bertobat, saudara menerima Yesus, saudara dibaptis. Saya percaya ketika saudara membiarkan dirimu hidup dipimpin roh, maka Tuhan akan mengangkat hidupmu. Saya teringat saudara, yang namanya di Alkitab, saudara di dalam Mazmur 84, ya, saya teringat seorang Bani Korah saudara. Ketika dia hidup di dalam keinginan roh, saya percaya Tuhan membawa dia dalam satu kehidupan yang progresif. Dari seorang hanya penjaga pintu saudara, dia hanya membuka pintu gerbang gereja. Tetapi saudara lihat perjalanan kehidupan Bani Korah, Tuhan angkat dia sampai akhirnya dia menjadi seorang pemazmur, pencipta lagu. Itu adalah sesuatu yang dahsyat saudara. Saudara, saya juga percaya ketika saudara hidup di dalam menurut keinginan roh, saudara akan dibawa oleh Tuhan. Saudara akan melihat kerinduan yang lebih dalam lagi. Saya percaya ketika saudara ibadah, kalau dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, pengkhotbah tidak perlu lama-lama berbicara saudara, karena Tuhan sudah melawat saudara. Yang sakit sembuh sendiri, saudara yang punya beban berat, saudara akan dilepaskan. Pengkhotbah tidak perlu menumpangkan tangan lagi saudara, karena Tuhan sudah hadir dengan dahsyat. Oleh karena itu saya mengajak seluruh departemen ibadah, ayo saudara, gunakanlah waktumu untuk selalu berdoa dan berdoa dan berdoa. Saudara, saya memulai di bulan Maret, saya mengajak untuk anak-anak youth, setiap hari Sabtu sebelum ibadah youth dimulai, jam 3 kita berkumpul saudara. Dan puji Tuhan, beberapa orang mereka antusias, mereka berdoa terlebih dahulu, ya. Saya juga hadir di sini dan itu setiap Sabtu, saudara. Saya buat, ya, karena Roh Kudus begitu kuat mendorong saya, kumpulkan anak-anak youth, bawa mereka untuk mencari wajah Tuhan terlebih dahulu sebelum mereka melayani di dalam ibadah youth. Saudara, setiap Sabtu saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam ibadah youth. Karena apa? Karena mereka
telah terlebih dahulu datang mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, minta perkenanan Tuhan, minta pengurapan Tuhan. Saya percaya saudara, di dalam ibadah umum juga saudara akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, ayo saya mengajak kepada seluruh jemaat juga. Saudara bukanlah menjadi jemaat yang biasa. Tuhan punya rencana di mana saudara akan dibawa menjadi jemaat yang siap untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin saudara. Saudara, saya akan lanjutkan. Saudara, Tuhan sudah memberikan firman Tuhan dan Tuhan juga sudah memberikan Roh Kudus. Kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 16. Saya akan bacakan saudara. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengejar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara ingin hidup menurut keinginan roh, itu bukan sesuatu yang sulit. Karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Saudara, saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau saudara berkata, aduh saya sering kali jatuh di dalam dosa. Berarti saudara belum maksimal di dalam perjuanganmu. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika saudara menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan setiap hari, dimulai dari pagi hari, Bapak Ibu Gembala memberikan renungan setiap pagi. Saya percaya ketika saudara renungkan firman itu setiap hari, saudara akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi godaan apapun, bahkan tekanan dalam hidup ini. Sebab firman Tuhan berkata dengan jelas saudara, bahwa firman yang saudara baca itu memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, kita patut bersyukur saudara. Tuhan hanya memberikan 2, itu sudah cukup saudara. Firman Tuhan dan Roh Kudus. Sehingga saudara dan saya tidak berjuang seorang diri. Tetapi saudara sudah dibekali, saudara sudah diberikan firman Tuhan, saudara juga diberikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara, Dia adalah penolong, parakletos, Dia adalah penghibur, Dia adalah pengajar. Dia akan mengajarkan saudara dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara mengerti tentang firman ini, saudara akan menjadi berkata, yes, saya pasti bisa hidup menurut keinginan roh. Dan saudara pasti akan berjumpa kembali di surga nanti. Karena Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan saya tidak lanjutkan saudara, tetapi satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ketika saudara hidup menurut keinginan roh, saudara, Tuhan punya tujuan supaya saudara dan saya kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan tidak ingin membatasi segala keinginan dan cita-cita saudara. Ketika saudara hidup di dalam keinginan roh, Tuhan tidak menghalangi saudara. Tuhan tidak membatasi saudara. Tetapi saudara, Tuhan mau supaya saudara di dalam mengambil keputusan, hidup saudara, tujuan hidup saudara jelas bahwa saudara ingin memuliakan Tuhan. Saudara ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ketika saudara hidup di dalam keinginan roh, saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita karena Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya? Hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah menurut keinginan roh. Dan saya percaya saudara akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya mengundang para penata layanan kembali
Kita akan menyanyikan sebuah lagu, ya saudara, lagunya sangat pendek sekali. Ya. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhilah aku dengan urapan baru. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Saya mengajak saudara, kita nyanyikan lagu Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Mari saudara, kita gunakan waktu beberapa menit ini untuk kita boleh menyembah Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah hadir di ibadah kami pagi hari ini. Kau sudah mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Dan Engkau sudah berfirman melalui hamba-Mu, dan hamba-Mu sudah menyampaikan dengan benar segala firman-Mu itu. Kau memberkati Bapak Pendeta Muda Henry Lee. Pakai dia lebih lagi di dalam Engkau Yesus. Engkau memberkati keluarganya, Engkau berkati pekerjaannya, apapun yang dia kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Ya, syukur, terima kasih Yesus. Dan Kau sudah memberkati kami semua, jemaat-Mu, jemaat gereja Allah Baik Mahanaim, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah sedang mengikuti online. Kau sudah memberkati luar biasa kami Tuhan Yesus. Kau sudah sehatkan kami, sembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Dan Kau memberkati semua usaha kerja kami, sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sehingga tidak sekurangan sesuatu apapun kami dalam kehidupan kami bersama Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Syukur, syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tengahkan kepala, pandang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus dan yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.